Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema si paling sabar di rumah tangga. Kita tahan dulu ya, siapa yang paling sabar antara suami atau istri ya. Karena ada yang berpendapat kalau kakak paling tua itu adalah yang paling sabar. Ustaz Syam. Pas banget. Iya. Yang Ustaz Saram lah anak Saya keberapa? paling besar. Paling besar. Ustaz Syam? Paling pertama. Paling pertama. Kelihatan paling tuanya Nah, maksudnya paling tua. paling dewasa. Paling dewasa. Ya. Nah, ini makanya aku pas banget langsung aku bilang Ustaz Syam. Iya. Kan paling tua. Ya. Pasti anak paling tua biasanya suka disuruh ngalah sama adik-adiknya. Ya, sabarlah sama adikmu, Gitu. mengalah. Atau kalau udah mapan disuruh bantu perekonomian keluarga, mungkin gitu kan. Jadi apakah si paling sabar itu sebenarnya adalah si kakak tertua, Ustaz Syam? Iya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Atau justru anak tengah? Kita lihat ya jawaban Ustaz Syam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana Ustaz Ramla, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kami pribadi tidak pernah merasakan itu ya. Saya merasa sendiri bahwa saya selalu diistimewakan sama orang tua. Dan mudah-mudahan adik-adikku juga merasa bahwa mereka diistimewakan oleh orang tua. Karena disitulah letak keadilan orang tua, semua anaknya merasa paling disayang. Kan Nabi SAW bersama dengan para sahabat tuh selalu merasa dia yang paling disayang sama Nabi SAW. Jadi siapa sahabat kesayangan Nabi, semua mengatakan saya lah. Semua mengatakan saya lah, saking adilnya Nabi dalam membagi kasih sayangnya terhadap para sahabatnya. Saya merasa tidak disuruh paling sabar atau tidak disuruh untuk selalu mengalah. Bahkan saya ingat sekali waktu kecil nggak pernah tuh disuruh kayak pergi beli minyak tanah atau apa segala macam, karena memang kita waktu kecil memang sebagai raja bagi orang tua kami. Ketika usia menginjak usia di penjara, ya kita di penjara, benar-benar di penjara. Tapi ketika usia kecil benar-benar dirajain, diratuin sama orang tua kami. Maka subhanallah, kalau dikatakan saudara mesti menjadi yang paling sabar, harus. Kenapa? Karena belajar daripada kisah-kisah yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Karena ketidaksabaran saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikhianati oleh saudara-saudaranya. Bahkan kemungkinan dikhianati ini sudah dibaca oleh ayahandanya sendiri. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam curhat kepada ayahnya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayahanda, aku bermimpi melihat bintang, melihat bulan, mereka bersujud kepadaku. Apa jawaban daripada ayahandanya? La taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik. Jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena ayahanda Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam sudah khawatir andai saja saudara-saudaranya tidak sabar mendengarkan daripada mimpi tersebut, mendengarkan kabar bahwa adiknya akan menjadi seorang nabi, adiknya adalah orang yang dimuliakan. Maka ternyata kesabaran juga mesti dimiliki oleh seorang saudara. Baik itu yang paling gede atau yang tengah-tengah atau yang paling kecil, selama mereka hidup menjadi manusia, mesti mereka punya kesabaran. An-nafsu markabun walijamuhu as-sabar. Selama mereka hidup bersaudara, mesti mereka punya kesabaran. Ada lagi kisah yang lain yang ditorehkan dalam Al-Quran, kisah pembunuhan pertama di muka bumi ini, Qabil dan Habil. Karena ketidaksabarannya atas pilihan orang tuanya, atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah pembunuhan pertama di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Qabil dijodohkan dengan kembarannya Habil, Habil dijodohkan dengan kembarannya Qabil. Salah satunya merasa bahwa ini kan tidak tidak sesuai dengan selera saya, bukan keinginan saya. Maka ternyata pada saat itulah terjadi pengkhianatan, pembunuhan pertama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena apa? Karena tidak sabarnya menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan keputusan orang tuanya saja. Nabi Adam cuma dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dipilihkan oleh orang tuanya. Ternyata salah satunya tidak menerima, akhirnya terjadilah pembunuhan. Karena apa? Disebabkan di garis bawahi lagi, tidak menjadi si paling sabar. Maka bersaudara pun mesti ada kesabaran di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Saudara harus ada kesabaran di dalamnya. Terima kasih Ustaz Syam ya. Sama-sama Mas Soni. Kalau anak-anaknya kayak Ustaz Syam dan keluarganya atau keluarga lain yang adem ayem tenang sih mungkin ngerasa enak ya. Tapi kan ada juga yang anak-anaknya kayak aktif banget, susah dibilangin, apa orang tuanya pusing gitu kan Ustazah Romlah ya. Akhirnya disitulah
kayak orang tua ngerasa ya kayaknya kita memang harus paling sabar nih karena anak kita kayak gitu kan. Makanya terus ngejaga, terus ngedoain gitu kan. Kalau orang tua merasa seperti itu, Ustazah Romlah. Kaget. Jadi kaget. Aku jadi kayak Ustaz Maulana ya. Apakah orang tua paling sabar atau memang itu ya tugas orang tua karena anaknya seperti itu Iya, gitu. iya. Mohon penjelasannya dong Ustazah Romlah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Afwan, Ustaz Syam, Ustaz Maulana Mas Soni. Nah, ini tadi kalau kita tadi dengar dari guru kita Ustaz Sam, yaitu dari sisi bersaudara, perlu kesabaran, kakak sabar sama adik, adik pun sabar sama kakak dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang orang tua dan anak. Karena memang ketika Allah memberikan satu titipan amanah anak kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amanah yang memang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pandangan Islam, anak itu ada beberapa. Allah mengatakan salah satunya bahwa anak sebagai al-malu wal banun zinatu hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan untuk kehidupan dunia. Nah, perhiasan itu menyilaukan, perhiasan itu menggoda. Maka kalau seorang ayah dan ibu tidak sabar terhadap keberadaan anak, maka bisa jadi orang tua akan terjerumus. Orang tua akan melakukan satu kemaksiatan. Salah satunya memenuhi keinginan anak yang walaupun tidak di luar kemampuan daripada ayah dan ibu. Maka ini perlu dicamkan, orang tua harus sabar selama anak itu berada di dalam pengasuhannya, maka perlu yang namanya kesabaran. Ada yang kedua bahwa anak itu sebagai fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kita dan anak kita adalah fitnah. Fitnah itu ujian. Ujian yang mana tadi Mas Soni mengatakan bahwa mohon maaf anak itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Ya. Ada anak yang nakal, ada anak yang susah diatur, ada anaknya bandel. Masya Allah ya Rahman ya Karim, ini adalah fitnah. Bagaimana orang tua harus sabar dalam mengasuh anak-anaknya, dalam mendidik anak-anaknya, dalam merawat anak-anaknya. Ingat, tipe anak itu tidak sama. Ada yang lembut, ada yang pendiam, ada yang kasar, ada yang... Tapi itu semua pembelajaran. Bagaimana, mohon maaf, orang tua bisa sabar dan itu menjadi ladang pahala, ladang amal untuk orang tua. Yang ketiga ini yang lebih parah, Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min amwalikum wa aulidukum aduwwul lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari hartamu dan anakmu ada yang menjadi musuh bahkan untuk orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Artinya musuh. Kita lihat banyak kasus yang terjadi di masyarakat kita. Seorang anak membunuh orang tuanya karena lantaran dia kecewa, lantaran dia tidak dituruti kebutuhannya. Mohon maaf, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal orang tua yang sudah mengandung, yang sudah melahirkan, yang sudah menyusui, merawat. Orang ayah yang telah memberikan, mohon maaf, nafkah, mencari nafkah, membanting tulang siang dan malam. Tapi ternyata ketika dewasa, Masya Allah, ada seorang anak yang menjadi musuh untuk orang tuanya, yang bahkan menyakiti dan bahkan lebih parahnya membunuh daripada orang tua itu sendiri. Mohon maaf, maka perlu yang namanya kesabaran orang tua. Maka wahai para orang tua, kita harus memiliki sabar yang besar dalam menghadapi anak-anak yang bermacam-macam tingkah lakunya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah. Semangat para orang tua, semoga bisa mendidik anaknya dengan baik, jadi anak yang soleh-soleha, Masya Allah, berbakti pada orang tua juga ya. Tapi kalau misalnya dalam hidup kan kita juga harus melihat berbagai sisi ya, dari orang tua, dari anak atau dari manapun ya. Tadi sudah dijelaskan dari sisi orang tua oleh Ustazah Romlah. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Maulana, kalau dari sisi anak gini, apakah si anak bisa menjadi paling sabar gak sih ya Ustadz Maulana ya? Kalau ternyata malah orang tuanya nih yang suka ngebanding-bandingin si anak gitu kan. Tahu gak lagunya tuh? Ojo dibanding-banding ya? Ojo dibanding. Ngene yo dibanding-banding ke. Itu bisa dibilang curhatan seorang anak, kadang nyanyi anak kecil gitu kan, karena ngerasa orang tua suka ngebanding-bandingin tapi anaknya tetap sabar loh. Itu berarti apakah anak si paling sabar dibanding orang tuanya? Apakah anak itu si paling sabar karena kelakuan orang tua yang membanding-bandingkan anaknya? Iya. Kita bahas. Mohon penjelasannya Ustaz. Izin Ustazah Ramlah, Masya Allah tabarakallah ya, luar biasa, tausiahnya mantap. Dan izin Ustazah yang hari ini mau wisuda S2. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sudah MA. Laki-laki idaman. MAG. Ilmu apa?
Quran dan tafsir. Wah, Masya S2 Quran dan tafsir. Masya Allah, Masya Maka Allah. pas Suami idaman, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal buat kita, kepada semua jamaah yang lagi nonton Islamit Indah, jangan pernah merasa orang yang paling terzolimi. Bisa jadi Anda yang paling menzolimi orang. Aduh. Jangan merasa kita yang selalu kekurangan. Bisa jadi kita yang berlebihan. Apanya berlebihan? Berlebihan harapannya. Aduh. Ketika ada anak dalam hal ini merasa terzolimi karena dibanding-bandingkan sama orang tua, maka seharusnya anak itu memang sabar. Maaf ya, jangan tersinggung. Sebenarnya kata sabar itu berada pada di atas, kata taat di bawah. Siapa yang sabar? Harusnya yang posisi di atas. Oke. Atasan, sabar sama bawahan. Oke. Kalau bawahan, ya jelas sabar lah. Mau apa? Mau melawan? Nggak bisa. Nah, suami sabar. Ya, sama istri. Sama istri, karena istri nggak usah dijarin sabar. Yes. Udah sabar. Suami. Udah sabar. Jadi nggak istri. jadi deh. Ya, Tadi mau anak bilang. istri. Karena suami harus belajar sabar. Kalau perempuan sudah jelas sabar, maka diajarin untuk taat. Diajarin untuk taat. Maka dalam hal ini, jikalau anak merasa terzolimi karena orang tuanya suka membanding-bandingkan, maka yang harus dilakukan oleh sang anak, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ingat, maka 3 yang harus dilakukan. Diam. Diam. Anak yang suka dibanding-bandingkan, diam dulu. Karena bisa jadi perlakuan orang tua terhadap kita merasa kita dibanding-bandingkan, itu sebenarnya tidak motivasi buat kita untuk baik. Masa kakakmu bisa kok tidak? Saya rasa Ustaz Sam, maaf ya, bukan berarti membanding-bandingkan. Ustaz Sam kan 4 bersaudara, semua habis Quran. Masya Allah. Memang 4 atau 5? 5 Ustaz. 5, yang 1 kan belum. Oh iya, Aisyah. Aisyah kan belum, masih Belum. kecil. Tapi yang 4 bersaudara, semua habis Quran. Masya Allah. Kenapa? Mungkin pemicu kan? Ya. Jadi jangan marah. Kemudian diam, sabar, tahan. 1, 2, 3. Diam, sabar, tahan. 1, 2, 3. Diam, sabar, tahan. 1, 2, 3. Diam, sabar, tahan. Nah itu. Kenapa? Mampu marah tapi tahan. Karena kesabaran itu luar biasa. Ada proses. Sabar sebelum, sabar ketika, dan sabar setelahnya. Makanya ada namanya berakhlak sama orang tua. Maka kalau memang merasa orang tua kayaknya sudah keluar jalur ini, Ya. tidak salah cara mendidiknya. Ya. Kalau begitu doakan. Doakan dulu. Doakan. Masya Allah, berarti diam dulu, sabar dulu, tahan dulu, lalu Iya. doakan orang tua kita. Masya Atau kalau Allah. mau mengingatkan orang tua, pakai jalur orang ketiga. Oh, jangan kita yang langsung ngomong atau Ya bagaimana jangan kita ya? panggil ustadz, panggil ustazah, atau panggil orang yang dituakan atau orang disegani orang tua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Masya Allah. Jangan anak lawan. Tidak jangan. boleh anak lawan. Oke. Padahal tadi aku udah bilang hampir Ustadz Maulana hampir nyebutin tuh suami paling sabar. Ternyata enggak, ada di bawahnya. Udah senang Istri kan udah diwakil ya? sabar. Hah, enggak jadi deh. Ya udah deh, aku mau baca lagi pertanyaan yang udah masuk lagi nih ke media sosial Islam itu Indah. Kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada surat. Wow, Diantar sama siapa nih hari ini? sini. Hati-hati Mas Sony. Ngerjain. Mana orang yang ngerjain itu? Mana? Saya tarik orangnya. Nabraknya nih. Aduh. Ini. Harusnya Gimana sih? udah lama di sini bawa itu remote control. Lurus Harusnya udah aja. pintar. Masih begitu gini nabrak. Mari. Nih, Nih, ambil kembali. bawa. Dah. Latihan lagi besok. Nggak ada SIM sih. Nembak ya? Terima kasih ya tapi suratnya. Jadi kita Ya. bacain aja sih Ustaz. Nah, yuk. Dari siapa ya? Senangnya kalau di Islam itu Indah tuh jamaah variatif. Ada yang dari media sosial, ada yang ngirim surat. Oh tapi dia nggak ngasih namanya nih. Harusnya Kalau bawa aja tuh surat, nggak usah pakai remote control. Iya, kalau nggak kamu yang diremotin jalan ke sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengan istri sama-sama punya sifat keras kepala dan egois. Kalau ada masalah rumah tangga, kita tuh gengsi-gengsian, minta maaf. Dan nggak ada yang mau ngalah. Mungkin karena istri saya umurnya di atas saya kali ya Ustadz.
Lalu bagaimana itu biar kita bisa sabar menghadapi pasangan yang usianya jauh di atas kita? Gimana ya yang usianya Beda di berapa atas usia kita? Ustaz Saramlah? 5 tahun. Ustazah tahun. lebih Enggak, Oh, saya enggak. lebih muda. Oke. Saya dong berapa? 4 tahun. Lebih? Saya lebih tua. Lebih tua. Ustaz Syam? 8 tahun. Oh 8 tahun. Lebih Siapa tua. yang tua? Sama. Kita sama-sama muda. Ya, senang banget Masya Allah. Kalau gitu. Ustazah mau jawab ya melalui tausiah Oh, jawaban Masya dari Allah, bismillah. pertanyaan Iya. dari jamaah ini. Silakan Ustazah. Abe, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni, Masya Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk sama-sama kita belajar tentang si sabar dalam rumah tangga. Ini kasusnya ada pertanyaan Masya Allah bahwa ada suami istri yang sama-sama egois, sama-sama keras kepala, egois ananiyah. Yang merasa saya, Masya Allah. Dan keras kepala. Apalagi ini kasusnya bahwa apa? Bahwa istrinya mungkin itu, mohon maaf istrinya lebih tua, jauh lebih tua daripada suami. Nah, maka dari itu suami diperlukan juga kesabaran dalam menghadapi istri. Begitu juga istri harus perlu kesabaran dalam suami. Ingat para istri, walaupun Anda lebih tua, walaupun mungkin usianya di atas lebih suami, ataupun mungkin kedudukannya lebih tinggi daripada suami, ataupun dia memiliki harta yang lebih banyak dari suami, ketika Anda menikah dengan suami, berarti Anda, mohon maaf, berkomitmen bahwa Anda ingin dipimpin oleh suami yang Anda ingin menikah dengannya. Maka dari itu, seorang suami, seorang istri bagaimanapun tingginya, bagaimanapun hebatnya, tetap ketika berada di dalam rumah tangga, dia harus taat kepada suaminya. Tidak boleh keras kepala. Ketika ada dua keras kepala, salah satu harus mengalah. Ketika ada api, jangan ketemu dengan api. Yang satu harus jadi air. Maka dari itu, wahai para istri, Masya Allah, apalagi yang lebih tua daripada suami, harus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik. Karena kewajiban seorang istri fasolihatu qanitatun, yaitu untuk istri-istri yang soleh adalah istri-istri yang taat kepada suaminya. Makanya istri itu ada 5 huruf. Kalau kemarin kita belajar suami 5 huruf, istri ada 5 huruf. I, yaitu yang pertama ikhlas dan penuh keimanan dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri. Ikhlas ketika dia menjadi seorang istri, harus ikhlas menerima segala keegoisan suami. Ikhlas juga harus menerima segala kekurangan daripada suami. Habis I apa? S. S-nya apa? Yaitu sabar dan tentu soleha. Harus sabar ketika seorang istri mendapati problematika salah satunya dengan watak, dengan karakter suami yang egois, yang keras kepala. Dan insya Allah ketika sabar menjadi istri yang soleha. Lalu R-nya apa? T. Habis S, T. T-nya adalah apa? Taat, tawadhu. Artinya tawadhu, rendah hati. Nggak boleh sombong. Jangan karena dia lebih hebat di kantor. Jangan dia lebih, mohon maaf, lebih tinggi kedudukannya, lebih banyak hartanya. Dia sombong sampai, mohon maaf, di rumah. Padahal apa? Dia harus taat kepada suaminya. Dia harus berada di bawah kepemimpinan suaminya. Insya Allah ketika dia tawadhu, dia taat, menjadi istri yang sabar. Yang R, huruf yang selanjutnya itu R. R yaitu adalah rahmah. Penuh kasih sayang seorang istri. Masya Allah. Penuh kasih sayang, menebarkan kasih dan sayang kepada suaminya dan anak-anaknya. Maka istri yang menebarkan kasih sayang harus menurunkan egonya. Harus menurunkan keras kepalanya. Karena kalau dua-duanya tadi keras kepala, dua-duanya egois, bagaimana ingin membangun pondasi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Harus ada yang satu mengalah, sehingga apa? Rumah tangga yang diinginkan akan bisa terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan huruf yang terakhir adalah I, sama dengan suami, yaitu istiqomah dalam menjalankan tugas sebagai seorang suami. Apalagi istri, ketaatan kepada suami, mohon maaf, merupakan gambaran ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Masya Allah, taala. tabarakallah. Terima Iya, kasih Ustazah Rahma Ikhlas, untuk penjelasannya. sabar, taat, Rahmah. dan Dan istiqomah. R-nya tadi Ram lah. Kirain Rahma. Iya, iya. Enggak ya. Enggak. Nunjuk diri sendiri gitu ya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Iya, ya. sama-sama. Ada pertanyaan lagi nih sekarang dari Instagram @sikaka21. Yes. Assalamualaikum Ustadz. Si paling ganteng siapa Ustadz? Pede boros. Oke, nggak apa-apa. Aku sih diajarin untuk nggak sombong ya. Meskipun aku Iya. sih paling ganteng, paling keren ya. Iya. Udah, oke, fine. Nggak apa-apa. Setelah ini kita lanjut aja. Kita lihat siapa yang paling benar, paling ganteng, paling sabar. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh.